بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا ونسألك اللهم علما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian satu hari satu halaman tafsir Al-Quran. Kita sudah sampai pada surah Al-Jin, tepatnya pada halaman 572 Mushaf Al-Quran. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada banyak kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan, mulai dari ayat ketiga sampai akhir yang saya baca tadi. Wa annahu boleh dibaca wa innahu. Demikian juga di sini wa annahu wa innahu. Kemudian wa anna wa inna. Wa annahu sama juga. Wa annahum wa innahum sampai akhir. Ya, ini semuanya qiraah yang mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Boleh kita pilih anna boleh, inna juga boleh. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakanlah wahai Rasulullah, uhiya telah diwahyukan ilayya kepada saya annahu bahwasanya istama'a telah mendengarkan." Siapa yang mendengarkan? Nafarun sekelompok minal jin dari kalangan jin. Faqalu lalu mereka mengatakan, inna sesungguhnya kami sami'na kami telah mendengar Qur'anan bacaan ajaba yang menakjubkan. Maksud ayat ini adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika beliau salat subuh itu beliau didatangi oleh beberapa kaum jin. Jin ini muncul dari tempat namanya Nasibin, maka disebut jin-jin Nasibin. Kemudian atau Nusaibin ya. Kemudian setelah mereka
mendengar bacaan Nabi Muhammad SAW dalam salat subuh itu, maka para jin-jin ini kemudian pada ngerumpul di situ ya, kumpul sampai mereka tumpuk-tumpukan, saking mereka pengen mendengarkan bacaan Rasulullah SAW. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa jin itu bisa mendengar sebagaimana kita manusia bisa mendengar. Maka kalau begitu jin juga punya telinga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan makan dengan tangan kiri karena setan makan dengan tangan kiri. Nah, berarti jin itu juga punya tangan, jin itu juga punya mulut, dia makan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang tidur terus sampai subuh tidak sholat tahajud sama sekali, balas syaitan fi udhuni, setan kencing pada telinga dia. Nah, berarti setan ini juga bisa kencing karena dia makan, dia minum, maka juga kencing. Maka tampaknya setan juga punya zakar. Okay? Tapi apakah pernah khitan atau tidak, jangan tanya saya. Okay? Saya bukan khitan para jin. Tanya Mas Budi aja, pernah ngitan jin atau dereng. Okay? Kembali ke sini. Yang kedua, dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwasanya para jin itu juga merupakan lahan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama mengatakan bu'itsa ila tsaqalain. Rasul itu dikirim, diutus kepada dua tsaqal, dua makhluk, yaitu jin dan manusia. Tapi ini khusus Rasulullah ya. Selain Rasulullah maksudnya kita ini enggak diutus kepada para jin. Sehingga para ustadz itu ya kewajiban dakwahnya cuma kepada manusia saja. Para kiai kewajiban dakwahnya kepada para manusia. Para jin dakwahnya dari siapa? Ya dari jin-jin juga. Jadi jin yang sudah masuk Islam ini, mereka punya kewajiban menyampaikan dakwah Islam kepada teman-temannya. Sebagaimana kita punya kewajiban dakwah menyampaikan kepada manusia-manusia yang lain. Tadi sebelum berangkat saya sudah minum obat sebenarnya supaya nggak batuk-batuk. Ternyata masih gatal juga nih. Gatalnya susah dihilangkan. Bismillah. Kemudian Allah mengatakan yahdi, yang Quran itu menunjuki, ila rusdi, kepada petunjuk. Fa amanna, maka kami para jin beriman bihi, terhadap Quran itu, walan nusyrika, dan kami tidak akan mensekutukan birobbina, terhadap Tuhan kami, terhadap Rabb kami, ahadan, kepada seorang pun. Ini masih lanjutan perkataan jin. Jadi mulai dari ayat 1 sampai nanti bertubi-tubi ini membahas tentang perkataan jin setelah mereka itu mendengar bacaan surat yang dibaca oleh Nabi pada sholat subuh. Nah, jin mengatakan bahwa kitab atau Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad itu yang sedang mengimami sholat subuh itu menunjuki kepada kebenaran, kepada ar-rusdi, kepada petunjuk. Jadi setan pun, jin pun bisa memilah-milah ini baik, ini buruk, ini petunjuk, ini kesesatan. Sebenarnya juga kita itu kalau kita menggunakan akal sehat bisa memilah juga. Coba orang agama apapun juga ya, disuruh untuk mikir zina itu kira-kira bagus atau tidak, dia pasti akan mengatakan nggak bagus, karena bukan haknya diambil. Maling bagus apa enggak? Pasti akan mengatakan nggak bagus, kalau dia masih punya pikiran sehat. Agama apapun, nggak peduli Islam atau bukan ya. Nah, demikian juga jin mendengar bacaan ini bagus, ini dia mengatakan rusdi, ini petunjuk ini. Kemudian wa annahu, dan bahwasanya ta'ala maha tinggi, jaddu rabbina, kemuliaan Rabb kami, mattakhadha, beliau itu yaitu Allah itu tidak mengambil sahibatan, istri, wala, dan tidak pula waladan, anak. Jadi maksudnya Allah yang maha mulia, yang maha agung itu tidak pernah punya istri, tidak pernah punya anak. Jadi ternyata kesesatan itu selain beredar di manusia juga beredar di kalangan jin. Jin juga mendengar bahwasanya Allah punya istri, Allah punya anak. Sebagaimana kita manusia mendengar ada Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu atau Ruhul Kudus. Nah, jin juga mendengar. Mereka kaget, ternyata Allah enggak begitu. Ternyata Allah itu tidak ada istri, tidak ada anak, sebagaimana ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kesesatan itu sebagaimana ada di manusia, kesesatan juga ada di kalangan jin.
Bahkan para ulama mengatakan setiap kesesatan ada di manusia, pasti ada yang mirip juga di kalangan jin. Sampai para ulama mengatakan sebagaimana ada Syiah di kalangan manusia, ada kelompok Syiah di kalangan jin. Ada Ahlus Sunnah di kalangan manusia, ada Ahlus Sunnah di kalangan jin. Ada Mu'tazilah, Khawarij, Qadariyah, dan semuanya ini kelompok-kelompok sesat, semuanya ada di kalangan jin. Wallahu alam, saya nggak pernah ketemu para jin. Wa annahu, dan bahwasannya, kana adalah, yaqulu berkata, safihuna orang bodoh di antara kami, alallahi atas nama Allah, syatata dengan perkataan yang melampaui batas. Maksudnya ada kalangan jin yang bodoh-bodoh yang melampaui batas ngomongnya itu. Melampaui batas kenapa? Karena bicara tentang Allah sesuatu yang tidak benar. Mengatakan Allah punya anak padahal Allah nggak punya anak. Mengatakan Allah punya istri padahal Allah nggak punya istri. Nah, ini perkataan yang syatat, melampaui batas. Karena itu ucapan yang ada atau yang beredar itu memang kesimpulannya cuma ada dua kemungkinan. Ada perkataan yang benar sesuai petunjuk, ada perkataan yang menyimpang. Nah, perkataan menyimpang ini terbagi dua. Ada yang melampaui batas ke atas, ada yang melampaui batas ke bawah. Kalau mengatakan Allah punya anak, nah ini berarti termasuk melampaui batas ke bawah, melecehkan Allah. Seolah-olah Allah itu perlu keturunan karena dia akan mati, akan dilanjutkan oleh keturunannya. Allah punya istri, ini perkataan melampaui batas tapi melampaui batas ke bawah. Kalau mengatakan Nabi Isa adalah anak zina sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi, ini berarti melampaui batas ke bawah. Kalau mengatakan Nabi Isa adalah anak Tuhan, ini berarti melampaui batas ke atas. Semuanya batil, sesat. Yang benar adalah ya perkataan yang tengah-tengah, bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa anna, dan bahwasanya kami ini dhananna, kami menyangka allan taqula, bahwasanya tidak akan berkata al-insu wal jinnu, manusia dan jin, alallahi atas nama Allah, kadziban, kedustaan. Jadi jin yang sudah masuk Islam ini dulunya menyangka tidak mungkin ada orang itu berani mengatasnamakan Allah sesuatu yang tidak benar. Mengatakan Allah punya anak, mengatakan Allah punya istri, padahal tidak. Dikira dulu itu tidak ada yang mungkin berani bohong begitu, karena Allah itu kan maha kuasa. Masa mereka berani bohong atas nama Allah? Tapi ternyata persangkaan mereka salah. Ternyata banyak orang yang berani mengatasnamakan Allah sesuatu yang tidak benar. Termasuk perkataan tadi, Allah punya anak, Allah punya istri. Ini perkataan batil yang diatasnamakan Allah, padahal Allah sama sekali tidak seperti itu. Ayat ke-6 ini penting ya. Penting sekali ini. Ini untuk menghadapi jin gimana caranya. Wa annahu, dan bahwasannya, kana adalah rijalun, beberapa laki-laki, minal jin, minal insi, dari kalangan manusia, itu ya'uduna, mereka berlindung, birijalin, kepada beberapa lelaki, minal jinni, dari kalangan jin. Fazaduhum, maka mereka menambahkan kepada mereka rohakon, akan keberanian. Maksudnya gimana? Maksudnya beberapa manusia berlindung kepada jin dari keburukan, maka ini menyebabkan jin-jin yang dimintai perlindungan itu semakin berani terhadap manusia-manusia yang minta perlindungan tersebut. Ayat ini bicara tentang orang-orang Arab. Mereka kalau singgah di suatu tempat, mereka itu mengatakan, kami berlindung kepada penguasa tempat ini dari keburukan-keburukan selama kami di sini, supaya mereka tidak diganggu oleh jin-jin kecil yang tinggal di tempat tersebut. Maka dia berlindung kepada pentolannya jin yang ada di situ. Jadi mereka mengatakan kami berlindung kepada penguasa tempat ini, ya, jin terbesar yang menguasai tempat ini, supaya kami tidak diganggu oleh jin-jin yang lain. Nah, kalau mereka sudah berlindung seperti itu kepada jin ini semakin berani mengganggu terhadap manusia ini. Dengan kata lain, semakin manusia itu takut kepada jin, semakin jin berani kepada kita. Berarti kalau dibalik, semakin manusia takut berani kepada jin, maka semakin jin takut kepada kita. Kalau kita takut,
jinnya berani. Kalau kita berani, jinnya takut. Intinya itu. Karena itu sebagian ulama salaf mengatakan, kalau kamu ketemu jin, maka hendaklah kamu berlari, bukan berlari untuk menjauh, tapi menangkap dia. Pasti dia akan lari ketakutan. Tapi rata-rata kita kalau ketemu sesuatu yang menakutkan apa? Lari menjauh. Nah, maksudnya lari mendekat. Kalau perlu diajak foto bersama gitu. Aku pengen ngerti wajahmu iki kaya ngopo ya, karena aku ganteng ndi. Nah, maka napa? Foto bersama gitu. Bismillah. Kalau kita berani ngajak foto bersama, saya jamin pasti dia lari. Kenapa? Karena kita berani, dia takut. Ada seorang tukang peruqyah bercerita bahwa dia itu kadang-kadang diganggu oleh jin. Ketika dia meruqyah, maka di sebelah pintu sono itu ada jin nampilkan berupa pocongan kah atau berupa apa. Maka dia kalau mendatangi si pocongan itu tadi, maka dia pasti akan lari ketakutan. Maka ini cerita menguatkan apa yang saya sampaikan tadi, perkataan para ulama bahwa kalau kita berani kepada jin, jinnya takut. Kita takut, jinnya berani. Sehingga tergantung kita ya, kita mau ngambil sikap gimana? Mau ngambil sikap lari atau mau ngambil sikap mendekati. Kalau kita ngambil sikap mendekati, dia yang akan menjauh. Kita lari, dia akan semakin mengejar kita, akan semakin menakut-nakuti kita. Itu maknanya ya. Kemudian Allah mengatakan wa annahum, dan bahwasanya mereka itu dhannu, mereka menyangka kama dhanantum, sebagaimana kalian manusia menyangka allay yab'atsallahu, bahwasanya Allah tidak akan membangkitkan ahadan, seorang pun, yaitu setelah kematian. Jadi orang-orang kafir dari kalangan jin itu persangkaannya sama, setelah mati nggak ada kehidupan lagi. Maka ini perkataan batil yang diingkari oleh jin-jin muslim yang sudah mendengar bacaan Quran ini. Karena mereka setelah mendengar bacaan Quran dari Nabi Muhammad SAW, itu pastinya mereka akan pengen mendengarkan terus. Akan dititeni oleh mereka, kapan ini orang ini baca Quran? Oh, jam sekian, jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Akan didatangi pada jam tersebut untuk mendengarkan bacaan Quran yang dibaca oleh Nabi SAW, sehingga dia banyak mengetahui dakwah atau ajaran yang disampaikan dalam Quran. Kemudian Allah mengatakan wa anna, dan bahwasanya kami lamasna, kami itu menyentuh as-samaa, ke langit, maksudnya untuk mencuri dengar di langit. Fawajadnaha, lalu kami mendapati langit itu muliat, telah dipenuhi harosan, penjaga-penjaga, syadidan, yang dahsyat, wasyuhuba, dan juga opor-opor. Jadi maksudnya kenapa mereka itu kok mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad, itu ada asal muasalnya, ada asal usulnya. Asal usulnya adalah dulu itu mereka kalau datang ke langit mencuri-curi dengar berita langit itu bisa. Tapi setelah itu beberapa hari gitu mereka nggak bisa mencuri dengar. Setiap kali sampai ke langit itu banyak penjaga-penjaga, maksudnya para malaikat-malaikat menjaga. Dan setiap kali mereka nekat mencuri dengar pasti akan dilempar syuhub, obor. Nah, obor ini tampaknya yang melempar adalah para malaikat ini, malaikat penjaga-penjaga ini, melempari setan-setan yang nekat mencuri dengar ke langit. Akhirnya mereka jadi mikir, kira-kira apa sebabnya ini? Dulu-dulu kami mencuri dengar ke langit itu karena Allah menurunkan wahyu kepada para malaikat. Nah, malaikat mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa ikut mencuri dengar. Sekarang kok nggak bisa? Mereka cari sebabnya ke seluruh penjuru dari bumi ini. Dicari sebabnya apa? Nah, ternyata mereka ketemu dengan ada orang lagi membaca Quran, namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka jadi tahu, oh ternyata gara-gara ini sekarang sudah ada nabi baru, menyebabkan kita sudah tidak bisa mencuri dengar ke langit lagi. Dan dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, harasan syadida, menunjukkan bahwa langit itu dijaga para malaikat. Malaikat memang tempat tinggalnya di langit. Kalau kita manusia tempat tinggalnya di bumi, jin juga tempat tinggalnya di bumi. Maka bumi ini dipenuhi oleh jin sama manusia. Kemudian pelajaran kedua, syuhuban, setan itu bisa dihukum dengan api, dengan obor, meskipun dia tercipta dari api. Jadi tercipta dari api, tapi kalau dibakar dia kepanasan. Itu sama dengan kita manusia. Manusia tercipta dari apa? Dari tanah.
Tapi kalau kita dilempar dengan batu dari tanah, sama juga, kita kesakitan, sama aja. Ayat 9. Wa anna, dan bahwasanya kami, kunna adalah kami dulu, naq'udu, duduk, minha, dari langit, maq'ida, pada beberapa tempat duduk, lis sama, untuk mendengarkan, yaitu mencuri-curi dengar wahyu. Faman, maka barang siapa yang yastami'il an, mencuri-curi dengar, mendengar-dengarkan sekarang ini, yajidlahu, dia akan mendapati untuk dirinya syihaban, obor, rosodan, yang sudah disiapkan. Nah, obor yang sudah disiapkan ini maksudnya adalah bintang-bintang di langit yang memiliki api-api. Karena bintang di langit ada dua macam, planet di langit ada dua macam. Ada yang berapi seperti misalnya matahari, ada yang tidak berapi seperti misalnya bulan, bumi, dan sebagainya. Karena itu para ulama mengatakan fungsi dari bintang itu ada 3. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada surah Al-Mulk yang kemarin sudah kita bahas, ayat yang kelima, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Sungguh-sungguh kami telah hiasi langit itu dengan lampu-lampu, dan kami menjadikannya sebagai lemparan bagi setan-setan. Nah, di sini 2 manfaat bintang disebutkan oleh Allah. Manfaat pertama sebagai hiasan bagi langit, karena langit dengan adanya bintang-bintang jadi terlihat indah. Fungsi yang kedua, rujum, sebagai lemparan untuk setan-setan yang tadi mencuri dengar tadi. Nah, fungsi yang ketiga adalah pada kata-kata masabih ini, ya, lampu, sehingga dia bisa menjadi penunjuk jalan. Orang yang berada di tengah laut, yang nggak tahu arah, nah maka untuk mengetahui arah gimana? Lihat bintang, dia akan tahu arah, ini mana utara, mana selatan. Kemudian ayat 10 Allah mengatakan, wa anna, dan bahwasanya kami ini la nadri, kami tidak mengetahui, asyarun, apakah keburukan, urida, yang dikehendaki, biman, terhadap orang yang fil ardi, di bumi, yaitu manusia, am, ataukah arada bihim, Allah menghendaki terhadap mereka, arada bihim rabbuhum, Rabb mereka menghendaki terhadap mereka, rasyadan, akan petunjuk. Jadi maksudnya setelah mereka mengetahui bahwa setiap kali mencuri dengar kok dilempari dengan bintang-bintang berapi, maka mereka itu mikir, ya ini apa kehendak Allah ini ya? Apakah Allah ini menghendaki keburukan atau menghendaki kebaikan? Waktu itu awalnya mereka nggak ngerti, tapi setelah mengetahui Nabi Muhammad SAW baca Quran tadi, mereka baru sadar ternyata itu kehendak Allah untuk kebaikan kepada manusia yang ada di bumi. Maka diberi hidayah Al-Quran, diberi hidayah Rasulullah SAW. Kemudian jin-jin, setan-setan yang mencuri dengar di langit ini semuanya dibakar supaya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala semakin tersembunyi, sehingga tidak akan bisa dibocorkan oleh para setan ini. Dan dari sini kita ambil pelajaran juga bahwasanya tingkah setan itu mereka biasa mencuri-curi dengar ke langit, dan itu setelah mereka mendapatkan satu informasi saja, mereka biasanya menambah-nambahi dengan 100 kebohongan. Karena itu para dukun, mereka kok kadang-kadang mengetahui sesuatu yang gaib, itu sebagaimana sabda Nabi dalam hadis yang sahih, karena para dukun ini menerima informasi dari jin. Nah, jinnya itu mendapatkan satu bocoran dari langit, tapi satu bocoran dari langit ini dia tambah-tambahi 100 kebohongan. Karena itu haram hukumnya kita datang kepada dukun kemudian mempercayai ucapannya, nggak boleh. Kalau kita nekat datang ke dukun mempercayai ucapan dia, maka kita sudah kafir terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana dalam hadis yang sahih. Karena itu bahaya ya, datang ke dukun ini bahaya. Panjenengan sakit, berobat ke dokter lama sekali, dikasih obat apapun nggak cocok, jangan ke dukun. Ke dukun itu berarti kafir saat itu juga. Kalau mau menerima perkataan si dukun, kafir sudah. Yang ngomong kafir bukan saya tapi Rasulullah SAW. Kita lanjutkan. Wa anna, dan bahwasanya kami ini, minna, di antara kami, as-solihun, ada orang-orang yang soleh,
Wa minna, dan di antara kami ada yang duna dzalik, di bawah itu, di bawah yang soleh. Kunna, adalah kami ini thara'iqa, beberapa thariqah, beberapa jalan, qidadan, yang bermacam-macam atau bermadhab-madhab yang bermacam-macam. Nah, ayat inilah yang menyebabkan sebagian ulama mengatakan para jin itu mirip dengan para manusia. Setiap madhab yang ada di kalangan manusia ada juga madhab tersebut di kalangan jin. Ada jin Syiah, ada jin Sunni, ada jin Mu'tazilah, ada jin Qadariyah. Bahkan kalau dilebarkan lagi, di manusia ini ada 4 madhab fikih: Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Nah, di kalangan jin juga ada. Setiap madhab yang bermacam-macam di kalangan manusia ada madhab tersebut di kalangan jin. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari ayat ini juga kita ambil pelajaran bahwa jin itu ada yang soleh. Nah, kalau jinnya soleh, maka dia pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan. Dia akan memerintahkan kebaikan-kebaikan. Contohnya jinnya yang menempel pada Nabi Muhammad SAW. Setiap manusia kan ada jin yang menempel, ya, jin korin namanya. Nah, jin korinnya Nabi Muhammad itu berbeda dengan jin korin yang ada pada kita. Jin korin pada Nabi Muhammad itu jin korin yang Islam, yang soleh, sehingga tidak pernah memerintahkan kecuali yang baik-baik. Nah, maka jin korinnya Nabi Muhammad SAW soleh, kemudian malaikat korinnya apalagi, ya, dia malaikat pasti orang yang soleh, tidak pernah maksiat. Ayat 12. Wa anna, dan bahwasanya kami, dhananna, kami menyangka, bahwasanya lan nu'jizallaha, kami tidak akan bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala fil ardi, di bumi, walan, dan tidak akan nu'jizahu, kami bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala haraban, dengan lari. Maksud ayat ini adalah para jin yakin bahwasanya mereka itu tidak mampu menghadapi Allah. Kalau Allah menurunkan siksa, mereka tidak akan bisa menolak. Allah menurunkan sakit, tidak akan bisa menolak. Allah menurunkan mati, sehingga jinnya ini mati, tidak akan bisa menolak. Dan juga tidak akan bisa melemahkan Allah dengan lari. Artinya setelah menyerang Allah kemudian lari, tidak akan. Mereka yakin bahwa dimanapun juga mereka berada, itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau jin saja bisa yakin seperti itu, sementara manusia tidak yakin seperti itu, berarti manusia kalah dengan jin. Karena itu kita ambil pelajaran dari sini, hendaklah kita jangan kalah dengan jin. Jin saja yang semestinya mereka itu lebih sesat daripada manusia, karena tidak ada nabi di kalangan para jin, sementara manusia ini dikirimi nabi-nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semestinya semestinya kita lebih mendapatkan hidayah daripada para jin. Kalau para jin saja bisa meyakini bahwa mereka tidak bisa lari dari kehendak Allah, maka hendaklah kita juga lebih daripada hal tersebut. Kalau tidak ada nabi di kalangan para jin, terus di kalangan mereka ada apa? Ada siapa? Di dalam surat Al-Ahqaf disebutkan bahwasanya di kalangan mereka itu ada kalangan nadhir, an-nudhur. Nah, nudhur itu fungsinya adalah seperti para nabi, yaitu mereka fungsinya untuk mengingat-ingatkan jin-jin yang masih kafir. Bisa dilihat pada surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa is sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Wa il, dan ketika sarafna, kami memalingkan atau mendatangkan, ilaika, kepada engkau wahai Nabi, nafaron, sekelompok, minal jin, dari jin. Ini tadi jin yang saya ceritakan tadi. Untuk apa mereka datang? Yastami'una, mereka itu mendengarkan Al-Quran, bacaan Quran. Falamma, maka tatkala hadaruhu, mereka telah menghadiri Al-Quran tersebut, qalu, mereka mengatakan, ansitu, diamlah. Falamma qudiya, maka tatkala sudah diselesaikan bacaan Quran, walau, mereka kembali ila qaumihim, kepada kaum-kaum mereka, mungdzirin, untuk memberikan
ancaman-ancaman. Nah, jadi meskipun mereka tidak ada para nabi, tapi mereka ada mungzir. Mungzir itu orang-orang yang memberi ancaman. Jadi istilah untuk kita nabi atau rasul, istilah untuk para jin adalah mungzir atau nadhir, ya, pemberi ancaman. Sehingga mereka pun tetap berhak mendapatkan hidayah dengan dikirimnya mungzir-mungzir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 13, wa anna, dan bahwasanya kami lamma tatkala sami'na, kami mendengar al-huda, petunjuk, amanna bihi, kami ini beriman kepada petunjuk tadi. Faman, maka barang siapa yang yu'min bi rabbihi, beriman kepada Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala, fala yakhafu, maka dia tidak akan takut, bakhsan, akan dikurangi, wala rahaqa, tidak pula akan dizalimi. Saya tampilkan tafsir untuk ayat ini dari kitab tafsir yang paling mudah, yaitu namanya adalah tafsir Haumat. Tafsir Haumat ini tafsir ringkas, setiap ayat tafsirnya satu paragraf, ya, sehingga mudah untuk dibaca. Ya. Dalam tafsir ini disebutkan wa anna lamma sami'nal Qur'an, maksudnya adalah ketika kami mendengar Al-Qur'an, alladzi yahdi ila tariqil mustaqim, yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, saddaqna bihi, maka kami semuanya membenarkan, kami yang mendengarkan tadi. Wa aqrarna, kami pun mengakui, bi annahu min indillahi ta'ala, bahwasanya Quran itu datang dari Allah. Jadi satu kali mendengar Quran mereka sudah tahu bahwa ini dari Allah. Kenapa? Ini kalimat beda dari biasanya. Kalau kalimat manusia enggak seperti ini, kalimat jin enggak seperti ini. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yusaddiq billahi wa bima anzalahu ala rusulihi, siapapun yang membenarkan Allah dan apa yang Dia turunkan kepada para rasulnya, fala yakhafu naqsan, dia tidak akan takut untuk dikurangi. Dikurangi apanya? Min hasanatihi, amal-amal baiknya, wala rahaqan, tidak pula dzanban, dosa, yuhmalu alaihi, yang dipikulkan kepadanya, min sayyiati ghairih, dari dosa-dosa dari orang lain. Jadi bahsan artinya pengurangan, rohakon artinya kezaliman. Maksudnya adalah tidak mungkin bahsan dikurangi pahalanya oleh Allah, tidak mungkin rohakon dizalimi, yaitu diberi dosa yang bukan dosa kita oleh Allah. Nah, maka inilah isinya Islam, adil. Islam itu tidak pernah mengajarkan kezaliman, tapi mengajarkan keadilan. Bahkan keadilan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sebenarnya tidak wajib adil. Allah itu terserah dia melakukan apa, terserah. Tapi Allah tidak pernah tidak adil. Bahkan Allah mengatakan haramtu dzulma ala nafsi, saya haramkan kezaliman terhadap diri saya sendiri. Padahal Allah itu, kata ulama, la yajibu alaihi syai'. Allah itu tidak wajib apapun terhadap Allah, sesuatu pun. Allah itu terserah. Allah mau nggak adil, ya terserah Allah. Allah mau membasmi kita semuanya sehingga semua mati dalam sekejap, terserah Allah. Allah kirim corona misalnya, semua kena, mati total, tidak ada yang hidup di atas muka bumi, terserah Allah. Sebenarnya begitu, tapi Allah nggak pernah zalim. Allah tidak pernah bahsan, mengurangi. Pahala manusia dikurangi, nggak mungkin. Adanya malah Allah itu syakur. Syakur itu membalas amalan yang sedikit dengan pahala yang banyak. Maka dalam Islam ini kita ketahui bahwa satu amalan kebaikan kita dikasih pahala minimal oleh Allah 10 kali. Man ja'a bil hasanah falahu ashrun amsaluha. Siapa yang datang dengan kebaikan, Allah kasih 10 semisalnya. Ini pahala minimal. Maksimalnya berapa enggak ngerti. Karena Allah mengatakan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan kepada siapapun yang Dia kehendaki tanpa batas. Tidak tahu kita batasnya berapa, enggak ngerti. Maka kalau ada seorang bapak mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, anak ini soleh, setiap amal soleh yang dilakukan anaknya ini ngalir pahala kepada bapaknya. Bapaknya tidak bisa mendidik, tetapi dia sekolahkan di sekolah yang mendidik, dimasukkan pesantren misalnya. Dari pesantren dia paham agama. Nah, maka pahala yang didapatkan oleh anak ini karena dia menjadi anak yang soleh, itu mengalir juga kepada bapaknya karena dia menjadi asbabnya. Bapaknya yang menaruh dia di pesantren, akhirnya anaknya paham agama, mengamalkan ajaran agama, maka pahalanya ngalir pada bapaknya. Pak kiainya juga sama.
Pak kiainya bukan tidak pernah melahirkan anak itu, dia bukan anaknya, tetapi dia mendidiknya seolah-olah itu anaknya sendiri. Nah, maka juga mendapatkan pahalanya. Karena itulah para ulama menyebut para kiai itu adalah al-walid, adalah seperti bapak. Kenapa? Kasih sayangnya kiai kepada santrinya ini melebihi kasih sayangnya seorang bapak biasa kepada anaknya. Kalau bapak kepada anak secara normal ya, secara biasa dari agama apapun juga, itu hanya menghendaki keberuntungan anaknya di dunia, supaya anaknya sehat, supaya anaknya nggak sakit, supaya anaknya nggak mati gitu. Tapi kalau Pak Kiai itu menghendaki keberuntungan anak ini di akhirat. Kalau masalah dunia bukan urusan kiai. Kowe kerja ora kerja bukan urusan saya. Tidak pernah diajari cara kerja untuk cari duit oleh Pak Kiai. Karena tugasnya kiai bukan ngajari cari duit. Dan manusia ini masya Allah tidak usah diajari cara cari duit, semuanya sudah mikir sendiri-sendiri dan bisa sendiri-sendiri. Semua orang kalau udah dewasa kan mikirnya pasti apa? Duit. Itu sudah ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu makan, makan dibeli dengan duit. Duit didapat dengan kerja. Nah, pasti orang mikir kerja, nggak usah diajari. Tapi kalau agama tidak diajari, nggak bakal paham, nggak bakal. Jadi manusia ini nggak usah diajari cari kerja, pasti cari sendiri. Nggak perlu diajari, pasti cari sendiri. Tapi kalau agama tidak diajari, nggak bakal bisa, mati tetap bodoh. Nggak pernah mau ngaji, ya tetap bodoh sampai mati. Maka harus belajar, wajib belajar, ngaji itu wajib. Kalau tidak di pesantren ya di kajian-kajian masjid kayak begini ini. Kalau tidak mau apa? Di pesantren, wajib pengajian. Ini kalau anak berbuat baik maka pahala ngalir kepada bapaknya, kepada kiainya. Bagaimana kalau anak ini berbuat jahat? Apakah mengalir dosanya kepada bapaknya? Karena bapaknya yang melahirkan. Kalau bapak itu tidak melahirkan, tidak muncul anak ini. Jadi gara-gara ada bapak, ada anak ini. Maka kalau dia berbuat dosa, loh, apakah balik juga kepada bapaknya? Karena dia sebab munculnya anak itu. Maka di sini dikatakan wala rohaqa. Tidak mungkin Allah itu berbuat dolim. Kalau anak berbuat dosa, kemudian dosanya ditimpukkan kepada bapaknya, ini termasuk rohaqon, ini termasuk dolim. Dosanya anak tidak diberikan kepada bapak, tapi pahalanya anak diberikan kepada bapak. Indahnya Islam ini. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, innahu la yajni alaik wa la tajni alaih. Innahu sesungguhnya anakmu ini, ama ketahuilah inna benaka sesungguhnya anakmu ini, la yajni alaik, tidak mungkin dia berbuat kriminal kemudian kamu tanggung, wala tajni alaih, atau kamu berbuat kriminal kemudian ditanggung oleh anakmu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, ini semakna dengan apa yang saya jelaskan tadi. Anak berbuat kriminal, bapaknya tidak nanggung. Ini untuk menghilangkan adat jahiliyah ya. Adat jahiliyah dulu gini. Kalau ada seseorang membunuh orang lain, maka mereka itu akan membunuh si pembunuh ini. Kalau tidak bisa membunuh si pembunuh ini, akan mereka bunuh bapaknya si pembunuh ini. Orang membunuh lari, pindah ke negara lain. Nah, mereka itu menyimpan dongkol kepada si pembunuh tadi, akhirnya bapaknya dibunuh, ibunya dibunuh, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh. Nah, itu dihilangkan adat itu oleh Islam. Ketahuilah, anakmu ini kalau berbuat dosa kamu tidak menanggungnya, dan kamu kalau berbuat dosa kamu juga tidak menanggungnya. Maka di sini kita ambil dua pelajaran. Pertama, keadilan ajaran Islam, dan juga Islam mendidik atau menghapus ajaran-ajaran sesat yang sudah muncul sebelumnya. Sebelum ada ajaran Islam itu sudah jadi adat. Kalau ada orang membunuh pasti akan dikejar dia, kalau tidak ketemu pasti bapaknya yang kena. Atau kadang-kadang karena mereka merasa bahwa kelompok kita kuat, sementara kabilah yang membunuh ini dari kabilah yang lemah, maka mereka biasanya berbuat dolim. Mereka tidak terima kalau hanya diberikan satu orang. Mereka harus mendapatkan dua orang. Yang membunuh adalah fulan, tapi serahkan kepada kami fulan dan fulan. Serahkan kepada kami si pembunuh dan juga bapaknya sekaligus. Kami tidak akan terima kalau berikan satu orang saja. Kalau hanya diberikan satu orang, kami akan serang satu kampung. Nah, itu sudah biasa, ada jahiliyah dulu. Oleh Islam dihapus. Wallahu ta'ala alam bisawab. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Adapun sisanya baik kita buka untuk tanya jawab untuk masalah-masalah yang sudah saya sampaikan maupun secara umum pertanyaan fikih yang lainnya. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.